Bambang Yudhoyono merespons positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. SBY menyebut Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang juga putranya sudah menerima ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Puan Maharani bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bicara soal ajakan pertemuan Puan Maharani pada AHY. Benarkah pertemuan ini akan bermuara pada pembicaraan serius atau hanya sebatas manuver? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Ibrahim. Mas Burhan, kalau Anda lihat, ini muara pertemuannya kemana sih, Mas Burhan, AHY dengan Mbak Puan? Saya melihat PD Perjuangan pasca Rakernas itu mulai lebih inklusif. Sebelumnya terkesan PD Perjuangan menutup pintu dengan banyak partai. Termasuk statement sebelumnya yang dikeluarkan oleh elit PD Perjuangan yang mengatakan Demokrat dan PKS sulit untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan ternyata setelah Rakernas ada perubahan strategi yang menunjukkan PD Perjuangan lebih merangkul, lebih inklusif, dan itu ditunjukkan gesternya oleh Mbak Puan. Dan Mbak Puan ini kan putri dari Ibu Mega dan almarhum Taufik Kemas. Taufik Kemas ini adalah elit PD Perjuangan yang mampu menjadi icebreaker. Ketika SBY berkuasa sebagai presiden, Pak Taufik Kemas inilah yang berhasil mencairkan hubungan PD Perjuangan dengan Demokrat. Meskipun PD Perjuangan tetap berkoalisi, tetapi Pak Taufik Kemas dipilih sebagai Ketua MPR bahkan oleh fraksi Demokrat. Nah, saya melihat Mbak Puan sedang mencoba memainkan fungsinya sebagai icebreaker tadi. Tujuan utamanya adalah meskipun mungkin hanya sekedar pada kutip gimmick ya, terlalu tinggi kita, memastikan AHY menjadi cawapres Ganjar Pranowo, tetapi gesture ini itu membuka opsi lebih jauh kalau misalnya Demokrat yang mengusung Anies gagal di putaran pertama, seperti yang ditunjukkan oleh banyak survei-survei kredibel hari ini, setidaknya PD Perjuangan dan Mas Ganjar bisa berharap untuk berkoalisi dengan Demokrat di putaran kedua. Jadi itu saya melihat. Berarti ada, kalau misalkan ada harapan ke arah sana bisa berkoalisi, walaupun di putaran kedua ini bisa memecahkan kebuntuan yang selama 20 tahun ya kita hitung ya. Bisa terjadi itu. Bahkan Ibrahim, kalaupun toh tidak bisa berkoalisi karena hubungan yang bersifat antagonistik antara Ibu Mega dengan Pak SBY, tetapi setidaknya pernyataan dari Mbak Puan, kemudian ajakan untuk bertemu ya dengan Mas AHY, kemudian gesture yang lebih ramah dan lebih simpatik dari Mas Hasto, itu setidaknya akan dibaca oleh konstituen Partai Demokrat, dan mereka ya para konstituen pemilih Partai Demokrat maupun pendukung Mas AHY itu terbuka untuk memilih opsi lain setelah misalnya calon atau capres yang diusung oleh Partai Demokrat tidak lolos putaran kedua. Jadi misalnya ya. Baik. Tapi pernyataan Mas Burhan, tapi selain itu apakah ada juga ke arah kalau ini mencoba untuk mengganggu koalisi sebelah, Mas Burhan? Ya, menurut saya kan tafsir semacam itu nggak bisa disalahkan juga, Ibrahim ya. Kalau kemudian muncul seolah-olah gitu ya ada gangguan kepada koalisi perubahan. Tetapi kan bukan berarti keuntungan buat PD Perjuangan saja.
Partai Demokrat juga bisa mengambil keuntungan dengan mengatakan kepada Nasdem atau PKS mitra koalisinya bahwa ketua umum yaitu Mas AHY itu juga dilirik oleh capres lain, dan itu akan meningkatkan bargaining position, terutama ketika Mas Anies belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi sebenarnya dalam politik kita tidak bisa mengatakan ini adalah keuntungan si A, si B, kemudian yang lain tidak mengambil keuntungan sama sekali. Jadi masing-masing saling memanfaatkan. Oh, jadi dengan adanya kode dari Mbak Puan, kemudian ajakan pertemuan ini memberikan dampak elektoral juga bagi Demokrat, bagi AHY sendiri menjadi daya tawar juga, Mas Burhan. Bukan dampak elektoral ya, tapi daya tawar tadi. Daya tawarnya aja. Oh, Ibrahim sedang negosiasi terkait siapa cawapres Mas Anies. Nasdem menolak dengan keras, PKS terlihat enggan. Tiba-tiba nama AHY disebut oleh Mbak Puan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar. Itu kan jelas menaikkan posisi tawar, meskipun lagi-lagi too good to be true untuk membayangkan seorang AHY menjadi cawapres Ganjar. Tetapi setidaknya kan bisa menjadi amunisi tambahan buat Partai Demokrat untuk menaikkan leverage sekaligus daya tawar ketika berhubungan dengan Anies Baswedan. Kalau tadi bacaannya ini bisa arahnya ke tadi 2 putaran. Nah, jika 2 partai ini bekerja sama, pertimbangannya apa? Alasan kuatnya dari Demokrat dan PDIP seperti apa, Mas Burhan? Ada 2. Yang pertama adalah chemistry. Nah, pada titik ini terus terang PD Perjuangan kalah set ya, kalah start dibanding dengan Prabowo. Prabowo jauh lebih lincah dengan mendatangi Pak SBY di Pacitan, apalagi Demokrat kan sebelumnya mendukung Pak Prabowo di 2019. Nah, sebelum ini kan PD Perjuangan terlalu kaku ya, kurang fleksibel. Tapi setidaknya dengan langkah dan statement dari Mbak Puan itu membuka opsi ya, untuk mencairkan suasana. Itu chemistry yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya mau tidak mau adalah kan siapa yang potensial menang. Jadi kalau misalnya salah satu pendukung capres tertentu, entah itu Demokrat, entah itu PKS, Nasdem misalnya ya, kalau kita mengasumsikan survei hari ini itu betul, yaitu survei Kompas, survei Indikator, survei Populi menunjukkan Mas Anies agak berat untuk masuk putaran kedua, maka partai-partai pendukung Mas Anies akan melihat siapa di antara Pak Prabowo atau Ganjar yang potensial menang. Oh, itu yang diperebutkan. Ganjar potensial menang, meskipun chemistry-nya berat, ya tentu Ganjar akan dilirik oleh partai pendukung Anies di putaran kedua. Oh. Tapi kalau potensi menangnya ada di Pak Prabowo, meskipun chemistry-nya kurang terjalin, ya kemungkinan partai-partai yang nggak lolos putaran pertama akan berlabuh ke sana. Mas Burhan, tapi yang menarik, Pak Hasto juga bilang menghormati etika politik. Dari diksi ini, apa artinya, Mas Burhan, kalau Anda cermati? Ya, kan gini, jangan sampai kan PD Perjuangan dianggap mengganggu rumah tangga orang lain. Oh. Ya, bagaimanapun kan koalisi ini ibarat pernikahan. Meskipun belum ada akadnya ya, akadnya kan nanti di bulan Oktober 2023. Nah, kalau misalnya ini mungkin masih tunangan lah ya, kita anggap gitu. Kalau misalnya ada pembicaraan kepada Mas AHY, Mas AHY-nya sudah resmi sebagai cawapres Mas Anies, itu kan bisa menimbulkan kesan PD Perjuangan mengganggu tunangan orang. Tetapi sekarang kan belum ada keputusan resmi siapa cawapres Mas Anies. Saat yang sama, Demokrat juga akan mengatakan di internal koalisi perubahan bahwa capres ketua umum mereka yaitu Mas AHY ini barang mahal, buktinya disebut oleh partai pemenang seperti PD Perjuangan. Jadi menurut saya sih saling menguntungkan ya hubungan kedua tokoh ini, dan buat publik juga bagus. Bagusnya adalah mencairkan suasana ketegangan jelang pemilu 2024, sehingga partai yang selama ini dianggap sulit untuk bertemu seperti PD Perjuangan dan Demokrat sekalipun bisa ketemu, dan itu bagus buat mencairkan suasana bukan hanya di tingkat elit tapi juga di tingkat publik. Nah, kalau dari Mbak Puan sudah mengambil peran sebagai icebreaker, bagaimana peran yang harus juga mungkin dilakukan oleh Bu Mega dan Pak SBY, Mas Burhan, kalau menurut Anda, untuk mencairkan ini? Nah, ini bagus nih pertanyaan Ibrahim ya. Ini kan seolah-olah sindiran nih. Kalau putra-putri mereka bisa bertemu dengan, tanda kutip, mesra gitu ya, dengan
dengan indah gitu ya. Masa orang tuanya nggak mau bertemu? Kan orang publik bisa mengatakan demikian loh. Sedikit pasti bertanya seperti itu, tuh. Ya kan, bagaimanapun kan Mbak Puan dan Mas AHY kan dari generasi yang lebih muda, dan mereka pun bisa bertemu dengan baik meskipun berbeda partai, berbeda ideologi, to some extent ya, meskipun secara umum keduanya berasal dari partai nasionalis, tetapi mereka bisa gitu ya bertemu dalam segala perbedaan, bisa sepakat dalam ketidaksepakatan, dan itu seharusnya ditiru juga oleh para orang tua, oleh generasi politisi yang sudah lebih senior, karena bagaimanapun publik mengharapkan 2024 ini kita disuguhi pertarungan yang programatik tetapi tidak menghilangkan aspek persaudaraan kita sebagai